Baik adik-adik, kembali lagi kita akan membahas sebuah contoh soal masih berhubungan dengan gerak melingkar. Jadi soalnya adalah sebuah piringan hitam bergerak rotasi. Titik materi dari piringan hitam tersebut diketahui memiliki percepatan sudut alfa sama dengan 12T kuadrat ditambah 4T radian per sekon kuadrat, di mana T dalam sekon. Tentukan yang pertama persamaan kecepatan sudut, ya, kecepatan sudut itu omega. Jika kecepatan sudut awalnya 10 radian per sekon, berarti ini adalah omega 0. Nah, adik-adik, untuk mengerjakan soal seperti ini ada beberapa hal yang harus kita ingat, ya. Sekalian kita review materinya sedikit ya. Jadi kalau dalam gerak melingkar itu ada yang disebut sebagai posisi sudut, ya. Simbolnya theta, nanti satuannya adalah radian. Lalu ada yang namanya kecepatan sudut, ya, simbolnya omega, satuannya adalah radian per sekon. Lalu yang terakhir ada yang disebut alfa, satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Alfa ini adalah percepatan sudut. Nah, kalau di soal diketahui persamaan alfa, ya, ditanyakan omega. Kalau kita lihat di sini panahnya naik ke atas, ya, sehingga nanti yang namanya omega itu sama dengan omega 0 ditambah integral alfa dt. Nah, bagaimana kalau dibalik? Yang diketahui itu omega ditanyakan alfa, berarti ya kita turunkan, ya, karena panahnya turun. Berarti yang namanya alfa itu adalah turunan dari fungsi kecepatan sudut. Kalau secara matematis itu kita tuliskan alfa sama dengan d omega per dt. Jelas ya? Oke, sekalian aja di sini kita bahas juga bagaimana jika diketahui fungsi kecepatan sudut ditanyakan omega. Panahnya ke bawah, ya, berarti omega itu sama dengan turunan pertama dari fungsi posisi sudut. Berarti omega itu sama dengan d theta per dt. Sebaliknya jika diketahui omega ditanyakan theta, ya, berarti di soal itu omeganya ada, ditanyakan theta, panahnya naik ke atas. Berarti yang namanya theta itu adalah theta 0 ditambah integral dari omega dt. Nah, jadi integral itu sekali lagi adalah kebalikan dari turunan. Jelas ya? Nah, kalau di soal kita kali ini yang diketahui itu adalah percepatan sudut, ya, alfa. Ditanyakan kecepatan sudut omega. Berarti kita gunakan persamaan ini ya, kita gunakan integral. Oke, langsung aja. Berarti yang namanya kecepatan sudut omega sama dengan omega 0 ditambah integral alfa dt. Omega 0-nya berapa? Omega 0-nya 10. Berarti 10 ditambah integral dalam kurung 12T kuadrat ditambah 4T dt. 10 ditambah, nah, integral itu kebalikan dari turunan. Kalau turunan pangkatnya dikurangi 1. Kalau integral itu pangkatnya naik 1. Berarti caranya adalah 12 ditulis dulu per 2 ditulis, ya, ini pangkat 2. Nah, ini ditambah 1. Lalu ini T pangkat 2 ditambah 1. Yuk kita coba lagi ya. Untuk integral dari 4T berarti 4 ditulis per T pangkat 1. Berarti pangkat 1, angka 1 ditulis dulu, ini ditambah 1. Kita kalikan dengan T pangkat 1 ditambah 1. Jelas ya? Jadi kalau integral itu pangkatnya selalu ditambah 1. Berarti yang namanya omega itu sama dengan 10 ditambah berapa? 12 per 3 itu 4. Berarti ini 4T pangkat 3 ditambah 4 per 2 itu 2. Ya, ini berarti 2T kuadrat. Nah, sekarang kita sudah berhasil menemukan persamaan kecepatan sudut, yaitu 10 ditambah 4T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kecepatan sudut pada saat piringan telah berputar selama 2 sekon. Berarti di sini T sama dengan 2 sekon, ya. Tinggal kita masukkan ke persamaan kecepatan sudut. Kita bersihkan dulu ya. Nah, seperti ini, atau kita tulis dulu ya. Persamaan kecepatan sudutnya adalah 10 ditambah 4T kuadrat, ya. Berarti Nah, 10 ditambah berapa tadi? 4T kuadrat ditambah 2T pangkat 3. Betul ya? Ditambah 2T pangkat 3. Nah, seperti ini. 10 ditambah 4T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat. Oh, maaf, kebalik ya. Ini mestinya 4T pangkat 3. Nah, 4T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat. Yang ditanyakan itu adalah omega saat T-nya sama dengan 2. Betul ya?
Berarti omega 2 sama dengan 10 ditambah 4 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 kali T kuadrat. T-nya 2, ini pangkat 2. Berarti 10 ditambah 8 kali 4, 32 ditambah 4 kali 2 itu 8. Sama dengan berapa? 42 ditambah 8 itu ketemunya 50 radian per sekon. Jadi kalau ditanya tentukan kecepatan sudut ketika T sama dengan 2, jawabannya adalah 50 radian per sekon. Bisa dipahami ya? Oh ya, sebelum kita lanjutkan, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu adalah menentukan persamaan posisi sudut, berarti ini theta ya. Jika posisi sudut awalnya 1 radian, berarti 1 radian di sini adalah theta 0. Ingat, jika diketahui omega, ya, omega kan sudah diketahui fungsinya seperti ini. Lalu ditanyakan theta, berarti kita gunakan integral, ya. Theta sama dengan theta 0 ditambah integral omega dt. Langsung ya. Jadi yang C di sini aja. Theta itu sama dengan theta 0 ditambah integral omega dt. Theta 0-nya berapa tadi? Theta 0-nya itu adalah 1 radian ya. Berarti ini 1 ditambah integral omeganya sama dengan 10 ditambah 4T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat dt. Nah, seperti ini. Berarti ini 1 ditambah integral dari 10, berarti 10T ya, ditambah 4 per T pangkat 3, berarti 3-nya ditulis ditambah 1 kali T pangkat 3 ditambah 1 ditambah 2 per 2-nya ditulis ditambah 1 kali T pangkat 2 plus 1 ya. Berarti yang namanya theta itu adalah 1 ditambah 10T ditambah 4 per 4 itu 1 ya, berarti tidak usah kita tulis. Berarti ini T pangkat 4 ya, 1 T pangkat 4 ditambah 2 per 2 ini juga 1, berarti ini T pangkat 3. Nah, ini adalah persamaan posisi sudut dari piringan ya, dari piringan hitam. 1 plus 10T plus T pangkat 4 plus T pangkat 3. Jelas ya? Soal selanjutnya adalah posisi sudut saat piringan telah berputar selama 1 sekon. Nah, ini mirip dengan soal yang B ya. Jadi di sini T sama dengan berapa? 1 sekon. Ditanyakan posisi sudutnya berapa. Tinggal kita masukkan. Jadi yang D theta 1 ya, ini theta 1 sama dengan 1 ditambah 10 kali 1 ya. T-nya kita ganti dengan 1 ditambah 1 pangkat 4 ya, ditambah 1 pangkat 3. 1 pangkat berapapun ya sama dengan 1, berarti ini 1 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 1 11, 12, 13. Jadi theta 1 sama dengan 13 radian. Bisa dipahami ya? Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Bagi adik-adik yang merasa ada pertanyaan, ada yang mengganjal, silakan berkomentar di bawah. Nanti saya akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Dan kembali lagi, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Dan jika kalian suka dengan video ini, klik like dan share juga. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.